kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kasus korupsinya Harvey Muiz itu angka besaran sampai 1,2 T ya. Itu angka termasuk angka pemulihan lingkungannya. Dan sangat banyak area luas sekali area yang mereka lakukan penambangan, dan itu dampaknya ke angka reklamasinya besar sekali. Wah, itu kalau bisa bangkrut tuh Pak. Bisa bangkrut ya. Ilegal itu berarti kalau di tanah mereka sendiri tetap ilegal? Tetap ilegal. Karena gak ada izin tadi. Karena ada izin itu. Bisa, ini tanah saya, boleh dong terserah saya mau diapain saya tambang. Ternyata itu ilegal maksudnya. Ilegal. The Founders. Jumpa lagi di The Founders. Saya kedatangan sahabat saya nih ya. Lagi ada berita hype terkait dengan tambang. Muncul lagi karena sedang dalam proses peradilan. Tapi kita nggak bahas masalah hukumnya ya. Kita sambut dulu Pak Wisnu Salman. Apa kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah baik Pak. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif dari ATBI, Asosiasi Tambang Batuan Indonesia ya Pak ya. Dan Direktur dari Geomining Berkah yang merupakan jasa konsultan lingkungan dan tambang. Kurang lebih seperti itu ya. Daerah pertambangan lah, beliau bakarnya lah, kenapa kita panggil lagi. Pak Wisnu, ini saya curhat. Curhat. Gini. Boleh agak dekat sedikit Pak? Ini ditarik aja Pak, gak apa-apa. Nah gini Pak, di berita yang dirilis media-media terakhir terkait dengan kasus PT Tambang Timah gitu ya. Itu menurut saksi ahli di peradilan katanya gitu ya. Ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan tambang dan sekitarnya itu harus mengganti rugi. Gitu ya. Setahu saya kalau perusahaan tambang kan kalau habis tambang harus reklamasi gitu ya. Berarti ini Harvey Muiz gitu ya. Suaminya Sandra Dewi dan kawan-kawan ini harus ganti rugi kerugian yang begitu besar sekali ya. Ini bisa bangkrut dong Pak ya. Mungkin konsen saya siapa nih yang akan menampung Sandra Dewi gitu. Oke, saya tanya Pak gini. Pak, seperti apa sih sebenarnya aturannya sebuah perusahaan tambang di dalam melakukan reklamasi? Wajibkah dan siapa sih sebetulnya perusahaan tambangnya atau pemerintahnya, atau kalau yang melakukan kerusakan itu adalah pelakunya? Ya, jadi sebelum sebuah tambang beroperasi itu harus memiliki SK IUP yang dimana persyaratan untuk terbit IUP-nya itu harus ada persetujuan dokumen rencana reklamasinya dan pasca tambangnya. Di dalamnya itu ada angka berapa jaminan reklamasi yang harus dibayarkan dan juga jaminan pasca tambang yang harus dibayarkan. Angka penetapan angkanya itu berdasarkan berapa luasannya, terus rencananya mau dibuat apa, apakah dikembalikan pada rona awalnya, apakah dijadikan tempat wisata atau perumahan, itu dibahas dalam dokumen itu dan akan muncul rupiahnya. Jadi ketika misalkan sudah ada angkanya, itu harus dibayarkan oleh pengusaha kepada negara dan nanti akan dicairkan ketika sudah selesai masa izin IUP-nya. Jadi misalkan perusahaannya lari dari tanggung jawabnya, maka pemerintah menggunakan dana itu sebagai dana yang digunakan untuk reklamasi dan pasca tambangnya. Oh berarti ada jaminan ya yang distorkan atau di keep oleh pemerintah ya, dicairkan ketika nantinya lari nih perusahaannya gitu ya. Oh kurang lebih gitu ya, ada jaminan ternyata ya. Oke, nah kalau kasusnya yang kemarin nih yang menimpa Harvey Muiz dan kawan-kawan gitu ya, terlepas proses peradilan sedang berjalan, berarti untuk ganti rugi itu uang siapa Pak? Kan itu ganti rugi kalau nggak salah yang menimbulkan kerusakan itu di luar wilayah izin usaha pertambangannya Timah ya Pak ya? Berarti di sekitarnya. Timah nggak budgetin dong buat itu dong. Ada. Walaupun ternyata yang melakukan tambang adalah CV yang masih menguasai tanah di sana dan kerjasama dengan Timah. Tapi kalau di luar itu bukan Timah gitu ya? Ya, karena yang dijaminkan untuk dana pasca tambangnya dan reklamasi itu yang di dalam WIUP-nya PT Timah. Sedangkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kasus korupsinya Harvey Muiz itu angka besaran sampai 1,2 T ya. Itu angka termasuk angka pemulihan lingkungannya. Dan
sangat banyak area, luas sekali area yang mereka lakukan penambangan, dan itu dampaknya ke angka reklamasinya besar sekali. Wah itu kalau Bisa bangkrut tuh Pak. bisa bangkrut ya. Iya. Pak Wisnu, saya masuk ke daerah tambangnya nih. Iya. Saya kutip sedikit dari beberapa media ya yang memuat berita tentang proses peradilan. Direktur Operasi Timah kan menyampaikan bahwa ini kuota dari pemerintah naik kan gitu, sehingga mereka harus menggenjot produksi juga gitu ya. Tapi sebetulnya di wilayah izin usaha pertambangan itu yang sudah ditandai ya gitu ya sebagai areanya WUP-nya Timah. Itu kan masih ada yang dikuasai masyarakat. Maksud saya kenapa ditandai sebagai area pertambangan dengan WIUP-nya Timah kalau memang tanahnya belum dibebaskan Pak? Ya, jadi memang dasar WIUP terbit itu memang ada bukti penguasaan lahan. Penguasaan lahan itu tidak harus ada bukti kepemilikan harus dibeli. Bisa juga dengan kerjasama dengan pemilik lahan ya. Nah, dalam hal ini PT Timah itu yang saya dapat infonya, sebagian ada yang mereka memang dapatkan lahannya dan juga ada lahan milik negara, dan ada juga lahan yang milik masyarakat yang mereka masih mereka tahu lahan mereka dijadikan lahannya milik PT Timah, tapi mereka tidak mau melepaskan pada PT Timah karena mereka justru strategi mereka untuk bisa mendapatkan rupiah yang lebih besar, karena dengan dia menjadikan lahan dia sebagai daerah PT Timah, itu bargaining position mereka akan lebih kuat ketika mereka minta rupiah lebih besar. Dan tapi ternyata yang saya dapatkan info bahwa mereka akhirnya minta untuk ikut terlibat dalam penambangan, karena akan ada pemasukan lebih besar buat mereka. Akhirnya pemerintah Timah membuat kebijakan mereka menjadi mitra dengan membuatkan CV untuk mereka. Jadi boleh, tapi masyarakat harus bentuk badan hukum ya. Jadilah CV itu. Ya, walaupun sebenarnya harusnya itu memiliki IUJP ya, izin usaha jasa pertambangan. Tapi saya tidak tahu kalau memang misalkan iya, maka seharusnya PT Timah menjadikan CV itu sebagai anak perusahaannya dia, mungkin itu boleh. Kalau misalkan tidak ada kebijakan itu, maka harus memiliki IUJP harusnya. Kalau itu disebut atau dinarasikan oleh pihak berwajib sebagai tambang ilegal, nggak punya dong Pak harusnya ya, nggak punya IUJP ya? Karena dalam WIUP legal. Cuma legal karena dalam WIUP. Dan itu tanahnya mereka. Tanah mereka. Oke, itu legal. Tapi harus diperiksa apakah mereka memiliki IUJP atau tidak. Kalau tidak ya maka itu menyimpang dari aturan SDM. Tapi tidak disebut ilegal. Tidak disebut ilegal. Tetap legal ya. Legal. Nah, kalau Timah membuat kebijakan itu harusnya boleh-boleh aja dong Pak. Benar gak sih? Itu di wilayah WIUP-nya Timah, kemudian CP-nya atas lahan punya masyarakat, kemudian berkumpul membentuk CP gitu ya. Seperti itu gak sih Pak? Atau gimana? Ya boleh, tapi ya dua pilihan. Pertama, CV itu dijadikan anak perusahaannya PT Timah. Harus dijadikan anak perusahaan ya. Kemudian kalau misalkan iya, maka itu akan ada berdampak pada perubahan di pemegang sahamnya di PT Timah, itu harus ada keterangan di situ. Nah, kedua, CV itu menjadi pihak eksternal di luar PT Timah, tapi dia harus memiliki IUJP, izin usaha jasa pertambangan. Nah, itu harusnya dicek semua sama. Harus dicek semua ya. Sama SDM itu. Nah setelah ditambang oleh CV yang menambang di lahan WUP Timah, tapi masih punya masyarakat, itu smelternya pakai smelter swasta. Nah ini, gitu. Kenapa sih kan Timah punya smelter? Alasannya katanya lebih murah di pihak swasta. Gimana tuh Pak? Ya karena kan pertimbangannya kalau smelter yang di BUMN kan masih pakai tanur listrik Pak ya. Di BUMN sudah pakai tanur listrik ya? Emang dampak atau suatu konsekuensi ketika masih pakai tanur listrik itu ya dampaknya akan biaya kan mahal ya. Ya tentunya kembali lagi pada kebijakan masing-masing perusahaan ya. Kenapa milih swasta? Apakah karena murah atau karena efisiensi? Itu harus dilihat lagi. Tapi kalau menurut saya itu murni kebijakan perusahaan. Itu business call ya, business decision ya. Selama tidak melanggar gitu ya. Itu lebih kepada internal perusahaan saja itu urusan. Nah, jadi yang mengemuka atau menjadi sorotan justru adalah pertambangan ilegal
which is di luar WIUP-nya Timah. Betul. Tapi itu yang, ditampung barangnya oleh Timah gitu ya. yang menjadi kasus itu adalah masalah itu yang jadi di sana. masalahnya. Ya, dan akhirnya ya tadi siapa yang tanggung jawab nih di luar WIUP-nya Timah, tidak dibajetkan untuk reklamasi juga ya. Iya, tidak ada gitu. Akhirnya tadi jaminannya. ke topik yang saya sampaikan di awal yang saya lempar, yaitu ya berarti Harvey Moise dan teman-teman nih gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang harus paling bertanggung jawab porsinya berapa, tapi kan harus melakukan reklamasi ya. Gitu. Dan itu ya pasti besar banget nilainya ya. Besar sekali. Ya. Pak Wisnu, bicara tambang rakyat, memang masih banyak ya Pak tambang ilegal. Ya. Dan boleh didefinisikan nggak, kalau tadi saya pikir ternyata di wilayah WIUP-nya Timah karena tanahnya masih milik masyarakat, milik masyarakat, udah bentuk CP itu legal ternyata. Boleh didefinisikan nggak sih apa yang disebut tambang ilegal, dan di Indonesia masih banyak nggak? Ya. Jadi tambang ilegal itu adalah suatu aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin. Di Indonesia ini masih banyak, tercatat di SDM, Kementerian SDM, dan juga di Jatam, jaringan tambang rakyat itu mencatat bahwa masih ada 3.000-an, 3.215 tambang yang 3.215 kegiatan titik-titik tambang ilegal. Dan saya juga mencatat di data di Kementerian SDM bahwa WPR Indonesia, wilayah pertambangan rakyat di Indonesia. Wilayah pertambangan rakyat, Ya, oke. itu ada 1.215 WPR. Jadi IPR itu harus berada di WPR. IPR itu apa Pak? Izin Pertambangan rakyat. Oh jadi ada WPR nih ya wilayahnya. Terus pasti ada izin-izinnya di wilayah itu, ada blok-bloknya gitu ya gampangnya ya. Ada IPR-IPR-nya. Ternyata dari seluruh WPR yang terbagi ke dalam berapa IPR totalnya? 1.215. 1.215 itu yang sudah WPR. mendapat WPR. Sudah ditetapkan pemerintah sebagai WPR. Nah, yang sudah dapat IPR hanya berapa? 47. 47 apa? Hanya 47 IPR. Dari harus gitu. dari 1.215 WPR. Oh, artinya sisanya itu yang banyak itu adalah ilegal. Anggaplah misalkan satu WPR itu 10 IPR ya. Ya. Maka seharusnya ada 12.500 IPR harusnya. Harusnya, tapi hanya 47, artinya hanya 12% tambang rakyat yang sudah beroperasi pada tahun ini. Dan berizin. Artinya sisanya adalah ilegal. Sisanya ilegal. Oke, sebentar Pak, saya tanya dulu ya. Ilegal itu berarti kalau di tanah mereka sendiri tetap ilegal? Tetap ilegal. Karena gak ada izin tadi. Karena ada izin itu. Bisa, ini tanah saya, boleh dong terserah saya mau diapain saya tambang. Ternyata itu ilegal maksudnya. Ilegal. Oke. Harus dapat IPR dulu tadi ya. Izin. Oke, lanjut Pak, gimana? Ya, nah, jadi menurut saya satu hal yang perlu dievaluasi dari pemerintah adalah kenapa kok masyarakat masih sulit untuk mengurus IPR, karena banyak kebijakan yang masih belum selesai di ranahnya pemerintah pusat dan ranahnya Pemprov ya. Jadi seperti di Jawa Barat ini ya, di Jawa Barat ini ada 3 WPR di Sukabumi, di Tasikmalaya dan di Bogor. Ada kewajiban dari Pemprov yang belum selesaikan, yaitu dokumen rencana reklamasi dan eksplorasi, rencana eksplorasi dan pasca tambangnya. Nah itu mereka masih belum selesaikan kewajiban itu, dan mereka menganggarkan pada anggaran tahun 2025. Artinya sampai tahun 2025 dan sampai pertengahan mungkin belum bisa akan ada terbit IPR di Jawa Barat dan di Indonesia. Dan kita bicara tentang masalah Bangka Belitung juga tadi ya, di mana PT Timah berada ya. Ada 123 WPR di PT Timah, di Bangka Belitung maksud saya. Nah, dan itu pun juga belum ada IPR yang terbit. Ya, artinya harusnya pemerintah kalau misalkan pro rakyat untuk gimana caranya sumber daya alam Indonesia yang demikian melimpah ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas, maka ya harusnya digenjot untuk IPR itu tumbuh banyak dan terbit banyak ya izinnya ya, sehingga benar-benar tidak ada lagi tambang ilegal seperti yang di Sekata, di Gorontalo, di Sumbawa. Tidak ada lagi praktek-praktek ilegal seperti itu. Nah Pak, pertanyaan saya tadi, apakah kok ada anggaran Pemprov ya? Ya. Yang tidak dialokasikan atau belum dialokasikan untuk urus IPR di tahun ini, harus nunggu tahun depan. Memang bukannya itu tambang rakyat dari rakyat Pak? Mereka yang harus menyiapkan semua dananya. Kan itu tambang rakyat, bukan tambang Pemprov. Gimana sih Pak ceritanya? Ya
itu tambang rakyat yang memang harus dinikmati oleh rakyat luas. Cuma dana pemasukannya demikian besar dari rakyat untuk negara kita, alokasi untuk tambang rakyat itu minim sekali. Ya. Harusnya tidak sekaku itu ya. Saya cukup appreciate dengan pemberian SK Ormas Keagamaan untuk IOP pada mereka ya. Tapi pemerintah juga harus lebih concern untuk tambang rakyat itu, keberpihakan pada rakyat itu harusnya diwujudkan dengan memperbanyak IPR terbit sebisa mungkin di setiap tahunnya. Ya, itu yang harusnya jadi concern pemerintah. Oke, jadi dana yang belum dialokasikan oleh Pemprov itu adalah dana reklamasi salah satunya. Ada dana apa? Dana dari Pemprov untuk sektor SDM yang pos-posnya ya memang sudah diatur oleh pemerintah pusat ya. Oh gitu. Walaupun itu tambang rakyat. Iya. IPR-nya. Oh, berarti ada dana sebenarnya yang harus dialokasikan oleh Pemprov. Iya. Bukan oleh yang pemilik tambang tambang yang WPR tadi, bukan ya? Karena dokumen itu atau kebijakan itu menjadi ranahnya pemerintah pusat dan provinsi. Nah, jadi kami tambang rakyat itu tidak ada kewajiban untuk membuat dokumen itu. Tidak ada anggaran untuk itu juga. Karena kan anggaplah rakyat mana mungkin dia membuat dokumen sesulit itu, dan juga gimana mungkin dia bisa punya kemampuan intelektual seperti membuat suatu bagaimana tambang direklamasi, pasca tambang seperti apa, itu nggak mungkin. Jadi Pemprov itu mungkin yang boleh saya pahami nih, Pemprov itu mengidentifikasi ada berapa WPR yang harusnya jadi IPR di wilayahnya gitu ya? Ya, dan kemudian juga membuat suatu dokumen gimana caranya agar tambang selesai, lingkungan kembali pulih. Dan itu budgetnya dari Pemprov. Karena nggak mungkin ya rakyat sendiri ya, tambangnya pasti tidak sebesar perusahaan besar gitu ya. Masih itu bottleneck-nya di sana Pak ya? Ya, di situ. Jadi dan saat ini rencana untuk pembuatan dokumen baru dimulai tahun 2025. Dan itu mungkin pasti menghabiskan waktu berbulan-bulan ya. Untuk ngurus dokumen itu. Ya, dokumen dan persetujuan, karena harus dirapatkan di pusat ya, di provinsi ya. Dan itu melibatkan banyak dinas ya, dinas SDM, dinas lingkungan hidup, dan dinas yang lainnya juga. Dan kemungkinan tidak semua yang harusnya dapat IPR di tahun depan itu jadi dapat IPR semua ya, karena banyak kan? Banyak sekali. Yang artinya dalam katakanlah 3, 4 atau 5 tahun ke depan masih akan cukup banyak tambang ilegal. Potensinya masih banyak. Misalkan pemerintah tidak segera menyelesaikan PR masalah ini, ya akan tetap berlangsung tambang ilegal itu. Oke, katakanlah gini Pak ya, saya taruh gini. Oke lah, mereka menambang. Dapat IPR atau tidak, mereka kan tetap menambang dong. Tidak ada perubahan lah dalam SOP atau apapun gitu. Apa ruginya buat negara dengan IPR ataupun tanpa IPR? Kalau tidak ada IPR, maka memasukkan negara untuk iurannya dan pajaknya tidak akan ada. Oh gitu. Jadi ujungnya adalah kalau ada IPR berarti kena pajak. Ada dan iuran juga. Oh gitu. Dan juga saat ini juga faktor yang membuat tambang ilegal demikian marak ya karena banyak oknum-oknum yang bermain di situ. Oknum-oknum dari APH yang bermain sehingga banyak lari dananya ke mereka gitu. Oh jangan-jangan gini Pak, jangan-jangan kalau mereka ditarik iuran gitu ya dan pajak, jangan-jangan mereka malah memilih tidak punya IPR gitu. Toh ada backing gitu. Gitu nggak sih Pak? Polanya ditambang atau gimana sih? Tetap saja lebih banyak keluar uang kalau misalkan kita harus koordinasi dengan aparat gitu ya. Kalau iuran juga tidak besar ya. Jadi seharusnya dengan adanya IPR itu lebih murah ya dibandingkan dengan bayar backing kan gitu maksudnya Pak. Dan kepastian masalah kita untuk melihara lingkungannya lebih aman, lebih pasti ya. Gitu. Karena kalau misalkan tambang ilegal itu kan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengalihkan corona awalnya ya. Oh gitu, paham. Atau dialih fungsikan jadi perumahan atau apapun ya. Itu nggak ada kewajiban untuk itu. Jadi demikian banyak dampak kerusakan kalau misalkan tambang ilegal dipertahankan. Jadi saya berpikir begini Pak, sebagai orang awam nih ya, mendengar penjelasan Pak Wisnu bahwa jangan-jangan nih
ada tarik mundur nih antara oknum yang jadi backing tambang liar, dalam hal ini tambang yang harus dapat IPR, dengan pemerintah yang tidak membudgetkan atau seharusnya memikirkan meng-IPR-kan semua nih tambang rakyat. Jangan-jangan ini sesuatu yang dipelihara nih. Jangan sampai dikejar-kejar IPR ternyata nggak muncul-muncul rakyat terus yang dikejar. Padahal kan ini sebenarnya ada oknum, which is mungkin bagian dari aparat juga yang menjaga kondisi status quo di mana mereka tidak punya IPR gitu nggak sih Pak ngelihatnya? Ya bisa jadi seperti itu. Dan jadi jangan disalahkan kalau ada perkataan seperti itu ya, karena demikian sulitnya untuk mengurus perizinan yang legal. Sedangkan mereka para penambang liar itu pengen punya tambang yang legal, tapi mereka satu juga mereka mau ngurus kemana dan mereka juga tidak tahu harus bagaimana. Karena yang saya tahu tambang rakyat itu untuk dapat persetujuan lingkungan itu harus membuat dokumen praktek limbah cair, rintek limbah B3. Itu tuh kalau orang biasa, orang rakyat biasa yang sekolah juga enggak gimana mungkin dia membuat dokumen-dokumen susah seperti itu. Ya akhirnya mereka harus melibatkan konsultan, dan konsultan kan pasti mahal biayanya. Nah, jadi menurut saya koreksi buat pemerintah, SDM, janganlah tambang rakyat dipersulit dengan pembuatan dokumen-dokumen yang sulit, seperti halnya dokumen IUP ya, tambang-tambang yang IUP ya, karena cukuplah menurut saya dibuatlah dokumen ringkas yang membahas tentang bagaimana rencana pengelolaan lingkungannya, dan pernyataan bahwa tetap akan menjaga kelestarian lingkungan, dan juga ada kewajiban tidak menggunakan alat berat dan bahan-bahan yang berbahaya. Itu bagi saya, menurut saya sudah cukup ya. Jadi lebih simpel ya buat mereka gitu ya. Oke. Katakanlah pemerintah tadi, ESDM dan Pemprov itu mempermudah nih dengan lebih ringkas. Akhirnya kan dapat IPR semua nih ya. Banyak nih, ada iuran, pajak segala macam, legal lah gitu. Legal. Ya harusnya seperti itu. Seperti itu. Mas, sehingga bisa masyarakat bisa menikmati sumber daya alam yang ada, dan juga mereka bisa berkah apa yang mereka hasilkan. Ya berkah di sini artinya mereka yang dapatkan sebesar itu bisa memberikan manfaat yang besar untuk lingkungan sekitarnya. Dan tentunya dampak kerusakan lingkungan juga minim ya, tidak seperti halnya yang ilegal ya. Ya karena sudah ada perencanaan untuk lingkungan seperti apa. Ya gitu. Tapi ini oknum-oknum backing masih berkeliaran nggak sih, walaupun sudah legal tetap ya? Ya tapi tidak sebesar kalau koordinasi tanpa izin ya. Tetap mereka akan tetap mencari-cari celah untuk bisa dapat uang masuk ke minimal mereka. Nakut-nakutinnya lebih tidak menakutkan ya, karena udah legal kan gitu ya. Ya gitu. Tadinya ini jadi setengahnya misalkan gitu, tetap aja gitu masih seperti itu ternyata tambang ya, walaupun sudah legal. Nih ormas-ormas gimana nih? Ketika masuk ormas keagamaan ketika masuk ke industri tambang akan bermain dengan oknum-oknum seperti itu nggak sih? Atau sudah cukup kuat kalau ormas? Gimana Pak bisa melihatnya? Karena kalau ormas kan suatu badan hukum yang memiliki massa yang sangat banyak ya. Jadi kalau yang saya ketahui sih sulit buat aparat untuk bermain untuk mencoba menggertak mereka, karena mereka ormas yang memiliki kekuatan sampai ke bawah ya, sampai akar rumput ya. Jadi suatu yang sulit, dan memang tapi masalahnya adalah ada proses yang agak lambat ketika NU dan Muhammadiyah ingin mencoba untuk akuisisi atau untuk memulai dari memulai untuk izin ormas keagamaan itu agak lambat di sini. Saat ini mereka sedang proses untuk eksplorasi dulu, untuk mengecek sumber daya dan cadangannya, dan itu bukan waktu yang sangat singkat, butuh waktu lama. Jadi akan saya perkirakan sekitar 1 tahun 1,5 tahun lah mulai bisa beroperasi. Jadi tambang-tambang PKB 2B yang batubara ini ya, yang sudah disiapkan pemerintah untuk ormas keagamaan. Yang saat ini baru NU dan Muhammadiyah yang mengambilnya. Menurut saya harusnya pemerintah untuk kesejahteraan rakyat itu ya, yang sudah ada depan matanya itu WPR dan IPR itu yang sudah harus digalakkan itu loh. Itu dulu ya. Itu dulu yang depan mata yang. Jangan sampai menimbulkan kasus Harvey Muiz yang lain ya, atau timah-timah yang lain gitu ya. Dan lagi pula rakyat yang ada di tambang-tambang sekitar WPR itu kan mereka orang-orang yang sholat juga enggak mungkin ya. Boro-boro dia ormas keagamaan ya.
Jadi bagaimana nasib rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia tapi nggak tergabung dalam ormas keagamaan. Nah itu yang juga harus pikirkan pemerintah. Nah, jadi intinya adalah niat pemerintah untuk memberikan izin ke ormas keagamaan itu sebetulnya apa sih Pak Wisnu, boleh disampaikan lagi nggak? Karena pertimbangannya Pak Bahlil, dia sebagai Menteri SDM, Menteri BKPM waktu itu yang mengusulkan itu dan kepada Pak Jokowi Presiden waktu itu dasarnya adalah agar masyarakat, tokoh keagamaan dan para santri yang berjuang pada waktu zaman dulu kemerdekaan itu menikmati juga hasil kekayaan alam di Indonesia. Tidak hanya dinikmati oleh para investor, orang-orang kaya, orang-orang dari luar, tapi juga masyarakat kecil. Dan itulah latar belakang kenapa diberikan pada ormas keagamaan ya. Tentunya ormas keagamaan dengan memiliki budaya atau memiliki struktur sampai ke bawah dan memiliki program-program yang ke masyarakat seperti sekolah, pendidikan, kesehatan itu bisa terbantu dari usaha bisnis yang dilakukan oleh melalui tambang itu tadi. Oh, jadi boleh dibilang balas jasa ke kontribusi dari ormas keagamaan ya terhadap kemerdekaan Indonesia terutama dulu ya, perjuangannya luar biasa Pak Wisnu. Pak, boleh kasih gambaran nggak ke masyarakat umum nih? Kan mungkin seperti saya juga awam nih ya. Nanti seperti apa sih ormas keagamaan itu berbentuk legal entity-nya atau badan hukumnya seperti ini nggak Pak? Misalkan nanti ada PT NU Mining atau PT Pertambangan Muhammadiyah Berkah. Seperti itu nggak sih Pak? Boleh spill dikit gitu. Jadi ormas tambang itu harus dimiliki oleh badan hukum yang bentuk CV atau PT ya. Dan tidak boleh berbentuk yayasan karena orientasinya bisnis kan. Jadi nanti Muhammadiyah dan NU harus membuat PT. Ya nanti PT itu harus dilengkapi juga tenaga-tenaga ahli. Jadi syarat untuk mendirikan bisnis di pertambangan itu harus memastikan satu PT, kedua juga orang-orang yang ahli. Dibuktikan dengan sertifikat keahliannya. Misalkan dia ahli dalam blasting, ahli dalam masalah penambangan. Ya jadi dan punya pengalaman sekian tahun di tambang itu harus ada bukti itu juga. Dan berikutnya adalah bukti bahwa mereka memiliki dana yang digunakan untuk proses produksi penambangannya. Karena kalau misalkan mereka tidak memiliki dana besar, maka ya mereka akan sulit untuk proses penambangannya itu. Ya itu syarat-syaratnya. Oke. Jangan-jangan kalau menurut saya gini ya, mungkin ya, ini asumsi aja sih. Jangan-jangan sebetulnya nanti yang main di tambang itu adalah pengusaha-pengusaha asal ormas keagamaan itu yang sebetulnya pemain tambang gitu gak sih Pak? Atau gimana? Ya, masalah mereka hire orang-orang yang memang ahli pemain-pemain tambang yang mereka punya basis atau punya riwayat keluarganya NU atau Muhammadiyah itu ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya. Oke. Cuma mereka ketika mereka bekerja berkontribusi untuk NU dan Muhammadiyah, maka segala keuntungan atau segala hasil dari bisnis pertambangan larinya ke ormas itu. Oke, jadi intinya bukan PT NU atau PT Muhammadiyahnya, itu kan yayasan ya. Tapi ada lembaga lain atau bisnis unit lain atau bisnis lain yang memang berbentuk badan hukum untuk pertambangan gitu ya. Oke, harus buat dari awal atau bisa akuisisi Pak biasanya? Dari awal. Oh dari awal, betul-betul dari nol gitu ya. Walaupun belum punya track record di pertambangan karena baru buat, yang penting tadi tenaga-tenaga ahli dan ada modal ya. Harus dibuktikan bahwa memang itu dimiliki orang-orang ormas NU itu. Oleh ormas atau oleh yayasan Pak? Boleh tahu nih? Orang-orang yang di PT itu ada orang-orang yang bergerak di ormas NU itu. Artinya orang-orang NU-nya gitu. Jangan sampai orang NU-nya itu nggak terlibat di dalam PT-nya itu. Oh oke Pak, orang NU sebagai sahamnya. pengusaha, paham. Biasanya ada PT nih, katakanlah PT XYZ gitu ya. Dimiliki oleh orang-orang NU atau oleh yayasan NU Pak. Ini contoh saja kalau NU. Ya kalau pemegang saham ya itu haruslah badan hukum yang PT, CV atau perorangan. Atau perorangan. Jadi nggak mungkin NU punya saham di PT XYZ misalkan. Gitu. Lu kalau gitu menguntungkan personil NU-nya dong. Maksudnya secara umum nih misalkan gini. Contoh saja Pak ya. Ini contoh saja. Ini bongkar dikit nih. Jadi saya nih misalkan seorang NU. Saya memiliki saham di PT XYZ tadi yang benar di tambang batu bara ya. Yang tadi udah disampaikan. Terus
ya saya mendapatkan benefit secara perseorangan. Kapan saya atau ada kewajiban apa saya memberikan uangnya ke NU sebagai sebuah ormas yang akhirnya dibalikin ke masyarakat untuk kemaslahatan umat atau minimal anggota mereka. Gimana tuh mekanismenya, Pak? Ya, jadi mereka orang-orang yang diutus oleh NU untuk duduk sebagai pemegang saham sebagai pemegang saham di sana, yang juga nanti ada direkturnya dari mereka, Ya. orang-orang komisaris juga dari mereka. Ya itu akan digaji profesional sesuai dengan jabatannya, direktur, komisaris. Digaji dong ya. Digaji, Oke. Tapi adapun untuk keuntungan dari bisnisnya itu, Ya nanti dividen katakanlah nanti gitu. ada MOU dengan antara PT itu kan ormas NU-nya dengan NU dengan Muhammadiyahnya. Oh, boleh itu MOU. Ya, ada MOU di luar itu. Oh gitu. Pokoknya ada jalannya lah. Ada Itu jalannya. masuk ke ormas gitu. Yang saya khawatirkan justru jangan-jangan petinggi-petinggi ormas nih yang mendapatkan benefit dari izin tambang untuk ormas keagamaan ini gitu ya. Tapi adalah mekanisme itu ya. Ya. Secara legal diperbolehkan nanti ya. Ya, dan memang ya bisa dikatakan ya memang mereka akan dapatkan benefit untuk orang-orang yang tokoh-tokohnya pada pasti ya. Karena mereka yang menggagas, mereka yang memikirkan demikian kerasnya untuk bisa berdiri bisnis ini, ya menurut saya wajar lah mereka dapat kompensasi yang besar ya. Tapi harus ada dipastikan bahwa keuntungan dari perusahaan ini harus diberikan pada ormas itu. Ormas Bisa itu. menggerakkan program-program yang ada di ormas itu. Oke, berarti kalau didapat keuntungannya oleh ormas NU, katakanlah melalui MOU atau apapun ya, dividen bagi hasil atau apapun gitu ya, dan Muhammadiyah, mereka kembali ke umatnya. Ya, Gitu. Berarti rugi dong Pak, ormas keagamaan Kristen yang tidak menerima. Ya. kan nggak mungkin dong gitu ya. Iya. Misalkan NU untuk kemaslahatan seluruh umat beragama kan nggak dong ya Pak ya? Atau Muhammadiyah sebaliknya gitu. Iya. Gitu nggak sih Pak? Harusnya ormas itu akan mementingkan dulu untuk kelompoknya dulu Oke, ya. Adapun yang di luar itu kebijakan dari masing-masing ormas ya. Kasih dikit lah gitu ya. Oke. Ya harusnya semua ormas harusnya ngambil ya menurut saya. Harusnya ngambil ya. Karena ini kan sebenarnya kembali ke latar belakangnya kenapa ada Perpres ya? Ya Perpres Terkait 25 dengan tahun 2024. Ya itu kan untuk umat semua umat. Intinya umat, adalah iya. ormas keagamaan harusnya ngambil gitu Ngambil ya. semua ya harusnya. Iya, iya. Mungkin mereka pengen lihat dulu NU dan Muhammadiyah jalan dulu seperti apa mungkin. Oh, sisanya dong Pak nanti. Ya itulah resiko kalau tinggalannya gitu. Oke, Pak Wisnu, kalau kita bicara mengenai kembali ke tambang rakyat ya. Iya. Tambang rakyat ini kan saya pikir tidak hanya yang baru-baru ya, sejak lama kan ini berjalannya gitu ya. Pak, bahaya apa sih selain tadi pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi nih Ya. ketika tambang rakyat dibiarkan ilegal tanpa pengawasan atau pemerintah tahu tapi ada backing sehingga tidak ditertibkan gitu. Bahaya-bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari tambang rakyat ini, terutama tambang batuan nih yang Pak Wisnu tahu nih gitu ya. Jadi ketika tambang ilegal didiamkan tanpa ada usaha untuk pencegahan dan juga tidak dibuka keran secepat mungkin untuk tambang-tambang rakyat, maka selain kerusakan lingkungan yang akan terjadi, juga kedua pemasukan negara dan daerah yang tentunya terhambat ya, harusnya besar sekali. Karena yang saya tahu seperti halnya di Tasikmalaya di Ceneam, itu tambang ilegal mereka itu sebulannya itu bisa sampai 2 kilo emas mereka dapatkan. Oh gitu. Mereka masih masuk sampai kedalaman 100 meter. Satu tambang rakyat itu ya? Ya, Oh, 100 oke. meter ke dalam sampai 150 meter ke dalam. Untuk dengan diameter 1 meter. Mereka masuk ke dalam. Nah, dan itu sekilonya sebulannya 2 kilo emas ya. Itu yang didapatkan di Ceneam. Belum yang di daerah lainnya, di Sekata atau di Gorontalo. Bisa lebih dari itu. Artinya pemasukan negara luar biasa hilang ya. Kalau itu legal, Ilegal tentunya banyak Banyak pemasukan ya, oke. Kemudian satu itu, dua itu ya. Lingkungan, pemasukan daerah. Ketiga juga adalah faktor yang luar biasa adalah budaya orang yang suatu kehidupan yang ilegal. Mainstream atau mindset orang yang ilegal itu akan berbeda dengan orang yang legal ya. Dan dananya juga pasti tidak berkah ya. Dari suatu uang yang didapatkan dari yang tidak legal ya.
Itu tentunya budaya tentang hura-huranya, budaya yang tidak baik lah. Kemudian berikutnya adalah banyak oknum APH yang bermain di situ, yang berikutnya adalah menimbulkan tidak kestabilan keadaan di daerah situ. Ada orang putih dan hitam di situ. Orang yang hitam berusaha mencari momen di kala dia bisa bermain, dan orang putih berusaha untuk mencari momen di mana dia bisa merazia orang-orang yang hitam itu. Ada suatu yang ketidakpastian, stabilan, dan menimbulkan banyak konflik yang terjadi di daerah-daerah tambang ilegal. Kalau misalkan dia legal, misalkan daerah pasti dapat, kedua lingkungan tidak akan rusak. Ya minimal diminimalisir lah. Ketiga, ada ketentraman kondusif di daerah itu. Karena APA yang bermain juga tidak mungkin sebanyak kalau misalkan ilegal dan stabil ya keadaan lingkungan di situ. Karena mereka sudah tidak ada lagi hitam dan putih, semuanya putih semua. Itu ya diantaranya keuntungan kalau misalkan dia memiliki izin, Pak ya. Dan kemudian juga ada tertib administrasi, pelaporan yang harus dibuat oleh tambang-tambang legal. Dia harus setiap 6 bulan sekali harus melaporkan kepada SDM dan lingkungan tentang keadaan aktivitas penambangannya. Itu ada laporan-laporan yang memastikan bahwa tambang mereka tidak merusak lingkungan dan berjalan sesuai dengan aturan. Karena kalau tambang rakyat itu harus tidak boleh memakai bahan peledak, tidak boleh memakai alat berat, dan juga tidak boleh membuat lubang underground. Ya, oh gitu, oke. Tapi yang terjadi mereka mungkin masih menggunakan itu kalau masih ilegal ya? Ya faktanya tambang ilegal masyarakat tuh sampai melubang sampai 100 meter, 200 meter ke dalam. Ya itu yang terjadi itu. Dan itu bahaya juga ya bagi keselamatan. Bencana longsor kan sering terjadi di situ. Dan longsor itu maksudnya bukan hanya ke penambangnya tapi ke ya lingkungannya ya. Akhirnya masyarakat sekitar juga bisa kena gitu Pak. Kena, iya. Karena kan bayangkan lah Pak ya. Bukit ya, tapi dia lubangnya sana, lubangnya sini, lubangnya sana, ya keropos ke dalamnya kan. Iya. Dan lubang-lubang itu dibiarkan Pak, nggak ditutup kembali sampai padat lagi ya. Iya. Ya di mana banyak lubang ya keropos ya longsor mudah terjadi. Iya, membahayakan orang lain juga. Ya, terakhir di Gorontalo 26 orang tewas kan, di Sumbawa juga sama. Iya. Nah, gitu. Nah kalau legal nih, di pemberitaan beberapa waktu yang lalu juga saya melihat ada izin entah di kabupaten atau di provinsi, terutama di kabupaten ya tempat tambang itu ada, itu suka ada tuh yang tertangkap korupsi gitu ya. Dia bupatinya atau pejabat daerahnya itu mendapat sekian rupiah per metrik ton misalkan. Atau itu kalau legal tuh. Kalau legal kan nggak perlu. Ini kalau dilegal kan jangan-jangan ada kutipan dari Pemda, Pemkot atau Pemkab, malah lebih banyak di keluarnya Pak. Gimana sih Pak Wisnu? Ya jadi yang legal pun juga tidak luput sebenarnya dari masalah-masalah ya. Karena tambangnya legal Pak. Tapi kan kadang-kadang di dalamnya kan banyak faktor ya, banyak perangkat, misalkan BBM-nya. BBM-nya dia solarnya dia pakai solar berbayar, solar industri, atau solar yang untuk masyarakat. Nah, itu juga kan mereka kadang-kadang bermain cari solar yang murah, pakai solar subsidi, bayar aparat untuk meloloskan solar subsidi untuk mereka, padahal tambang gitu kan. Nah itu juga banyak faktor di situ. Kemudian juga ada tambangnya legal, tapi dia nambang di luar WIUP-nya. Nah, dia bayar koordinasi, Pak ini saya mau nambang di situ di luar WIUP. Ya akhirnya ada koordinasi juga. Kemudian masalah-masalah pungutan dari aparat setempat atau oknum aparat pemerintah dan mungkin bahkan pimpinan daerah di situ itu sering terjadi, dan itu seperti halnya yang di Kutai Kartanegara Pak ya, di mana putrinya seorang gubernur dan pendiri Kukar ya Pak Sokani yang rahimahullah, itu putrinya menjadi bupati, ada royalti sebesar sekian persen untuk beliau ya. Nah itu kebijakan personal ya Pak ya, bukan ke pemerintah daerah ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sendiri
yang mereka bisa membuat seperti itu kenapa? Ya karena demikian takut atau hormatnya pada figur seorang pendiri atau tokoh di daerah situ ya. Sehingga mereka juga tidak merasa sungkan untuk memberikan royalti kepada beliau ya. Ya itu juga kadang-kadang kewajiban yang aturan tidak ada tapi diadakan untuk memperkaya atau penghormatan pada oknum tersebut ya. Nah, itu sering terjadi sih itu. Ya sebenarnya yang punya tambangnya itu kayak balas jasa ya. Dan bukan Terpaksa gitu Pak. Oh terpaksa. Ya, terpaksa. Terpaksa memberikan itu gitu ya. Dan itu udah berlangsung lama sampai pada saat anaknya atau siapa anaknya ya itu. Ya, jadi akhirnya ya berlanjut ya Pak ya. Iya. Apalagi kita tahu misalkan kalau mau maju Ya, jadi pimpinan daerah atau maju lagi kan itu Ya. pasti butuh biaya juga ya Pak Wisnu ya. Oke Pak Wisnu, ini kan kabinet baru nih Ya. Prabowo. Pak Wisnu kan bergerak di tambang. Ya. Bagaimana Pak Wisnu melihat ESDM dan jajarannya termasuk wamen atau staf khusus atau staf ahli di sana cukup menjanjikan untuk pertambangan di Indonesia? Ya, saat ini Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan di program yang dijanjikan waktu kampanyenya kan menjamin bahwa memastikan bahwa program hilirisasi industri, hilirisasi minerba itu tetap dilanjutkan dan bahkan mau ditingkatkan ya. Seperti misalkan yang waktu zaman Pak Jokowi kemarin yang di larangan ekspor dari nikel misalkan, ya, tapi mereka baru di smelter baru 30%. Nah, kemudian bawa keluar ke Cina sampai angka end produknya sampai angka 100%. Nah, itu di programnya Pak Prabowo itu merencanakan lebih dari 30%. Ya, tapi memang membutuhkan investasi yang luar biasa di situ. Ya, mudah-mudahan dan mungkin tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun ini, mungkin akan dilanjutkan sudah 5 tahun ke depan. Itu program mereka. Dan untuk masalah kebijakan-kebijakan ya itu PR-nya Pak Bahlil sebagai Menteri SDM-nya sekarang. Walaupun beliau itu bukan seorang yang asli orang tambang ya, bukan pendidikan tambang, beliau adalah sarjana ekonomi, tapi beliau adalah orang yang memang sudah malah melintang juga di dunia tambang dan juga banyak mendapatkan staf-staf orang-orang yang mumpuni di bidang pertambangan dan juga kami di para asosiasi pertambangan dan juga support memberikan masukan-masukan kepada mereka beliau. Dan itu juga menjadi suatu harapan bagi kami untuk kemajuan pertambangan Indonesia yang lebih baik lagi. Dia cukup puas nih ya. Ya, diharapkan pemerintah mendengar apa yang dikeluhkan oleh asosiasi. Maksud misalkan tambang rakyat ya mudah-mudahan bisa didengar oleh Pak Bahlil bahwa kebijakan untuk tambang rakyat harus diutamakan, harus diprioritaskan ya. Seperti itu. Apalagi beliau yang mengusulkan adanya tambang untuk ormas keagamaan gitu ya, dari waktu jadi kepala BKPM ya. Iya, harusnya dengan beliau jadi menteri bisa lebih melirik bahwa ini harus tambang rakyat yang harus dibuat lari cepat di situ. Oh oke. Saya pikir di tanggal 20-an Oktober itu Pak Wisnu sulit di telepon itu Iya. akan jadi wamen khusus tambang rakyat. Ternyata belum ya Pak ya? Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin next lah Pak ya. Gitu. Ada wamen tambang rakyat ya, bagus juga itu. Ya, bagus kan itu harus diurusin tadi WPR, IPR yang which is saya orang awam aja jadi tahu nih. Oh ternyata sedemikian banyak WPR yang belum dapat IPR dan itu adalah tambang ilegal dan seberapa bahayanya tambang ilegal itu, wah itu luar biasa. Harus ada yang ngurusin Pak kalau mau selesai kan. Betul. Harus ada yang berikan masukan. Semoga nih ya saya nggak tahu siapa ya Pak Bahlil atau Pak Prabowo yang memilih, tapi ya mungkin batch 2 retreat di Magelang pakai pakaian cadangan tentara itu bisa terjadi. Pak Wisnu kan bagian dari Kadin juga ya? Iya. Itu apa Pak di sana Pak? Saya wakil ketua Minerba Pak. Wakil ketua Minerba. Ya. Kepalanya siapa ketuanya Pak? Kalau boleh saya tanya. Saya menjadi wakil ketuanya Pak Ansar Rasyid. Oh gitu. Ya. Oke. Kira-kira selesainya kapan Pak? Boleh tahu. Biar tenang nih ke teman-teman yang ada di perdagangan, perindustrian gitu kan. Karena jadi kiblat juga. Saya juga di software kan ke sana juga. Ada pasti teman-teman telematika, teknologi juga ada di sana kan. Kira-kira seperti apa? Ada titik cerah Kak? Ya ternyata memang kita pikir bahwa rencana pemerintah untuk meminta Kadin Pak Ansar Rasyid itu mengadakan Munas setelah Pak Prabowo naik ini, tapi ternyata saya lihat malah
jauh dari kata rujuk ya, karena Pak Anin ya Bakri tetap kekeh melanjutkan kepemimpinannya di Kadin, dan ternyata beliau membuat kabinet baru sampai WKU semua sudah lengkap semua. Sudah lengkap ya, dua-dua itu lengkap Ya, berarti sekarang. masuk Raffi Ahmad pun juga masuk di situ juga. Di mana? Di Panin? Di Panin Bakri ya. gitu. Jadi tokoh-tokoh penting di situ semua masuk semua. Oh, Ya, terus bagaimana masa depannya Pak Kadin, Pak Ansar Rashid ya? Saya juga masih belum tahu nih. Yang penting saya masih beberapa kali mendapatkan tugas menjadi pembicara wakil Kadin Pak Ansar Rashid, dan ya saya harapkan pemerintah segera menjadikan solusi lah untuk karena yang baik di Kadin Pak Ansar Rashid dan Pak Anin Bakri itu adalah potensi-potensi luar biasa buat negara, dan mereka harus dijadikan satu. Nggak boleh mereka misalkan oke lah pemerintah saat ini kelihatannya condong ke Anin Bakri, jangan sampai yang potensi yang ada di Pak Ansar Rashid ditinggalkan. karena bagaimanapun itu hasil dari pemilihan juga ya, Iya, dan sudah berkontribusi selama periodenya gitu Ya, kurang lebih ya. dan mereka orang-orang hebat Pak di Pak Ansar Iya, Rashid iya, itu. saya tahu. Kalau misalkan mereka dibuang dan tidak ya gimana potensi yang mereka mau berikan ke negara kalau misalkan tidak ditampung. Iya. Ya semoga ada inilah Pak, entah apa ini sebenarnya islah atau nanti ada rujuk atau memang ada kabinet yang akomodatif dan sebagainya gitu. Kita mau Kadin ya seperti dulu lagi jadi kiblat para pengusaha di Indonesia juga gitu ya, Pak Wisnu ya. Jadi harus ada yang diakomodasi, orang-orang hebat nih. Seandainya Pak Wisnu diminta ke timnya Pak Anin, mau nggak? Saya siap saja Pak. Oh siap saja. Yang penting untuk negara ya Pak negara, ya. Untuk negara, tidak melihat siapa figurnya, yang sah itu yang akan dilayani, kurang lebih seperti itu Pak Wisnu ya. Oke, Pak Wisnu, ada yang ingin disampaikan ke insan pertambangan di Indonesia, siapapun silakan. Ya. Teman-teman pegiat pertambangan di Indonesia, kita tahu bahwa banyak sekali kebijakan yang belum berpihak pada kita. Tapi jangan pernah berhenti untuk berjuang memperjuangkan apa yang menjadi ketiada keadilan itu, dan juga ketidaksempurnaan itu kita perjuangkan tetap ya. Dan dengan itulah pertambangan Indonesia makin maju, karena ada orang-orang yang selalu tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk memperjuangkan kepentingan insan pertambangan. Dan khususnya saya tambang rakyat, itu mereka tolong janganlah pernah berhenti untuk mengurus perizinan, dan juga agar tambang ini lebih berkah. Memang dilema sih. Mereka tidak menambang, tidak ada uang buat keluarganya, tapi mereka nggak menambang juga ilegal. Kalau misalkan mereka nggak nambang, mereka mau makan apa gitu kan? Akhirnya mereka tetap menambang akhirnya kan. Ya itu yang jadi dilema, dan ini segera pemerintah memberikan solusi ya buat mereka, agar mereka bisa hidup dan bisa memberikan kontribusi buat negara juga. Gitu. Pak Wisnu, terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya.